terkait kira-kira di dunia bisnis itu bisa terjadi apa aja sih, dan kira-kira itu efeknya gimana sama perusahaan. Jadi gini, sebelum syuting video ini kita sempat nih ngobrol bareng sama teman-teman yang lain. Terus muncul nih pertanyaan random kayak kok bisa ya banyak perusahaan besar itu banyak divisi sama banyak transaksi, kayak nggak ada yang saling bertabrakan gitu. Ya kan, kita kalau ngerjain tugas kelompok aja kadang filenya nyasar. Udah gitu revisinya juga beda-beda tiap orang. Apalagi perusahaan yang atur buat transaksi setiap hari ya. Kalau nggak pakai sistem pasti berantakan banget. Nah, di situ kita mulai penasaran ada apa sih di belakang layar perusahaan, siapa yang bikin bagian keuangan, penjualan, gudang, sampai manajemen bisa dapat data yang sama di waktu yang sama. Dan pas kita cari tahu, ternyata ada satu otak pusat yang nyambungin semuanya. Satu sistem yang bikin setiap bagian perusahaan bisa ngobrol tanpa ribut, tanpa salah tangkap, dan juga tanpa kirim file manual. Nah, namanya tuh ERP. Aku tuh udah yakin banget pasti kalian semua cukup familiar dengan ERP ini. Tapi untuk ngerti, kayaknya belum tentu deh. Nah, jadi ERP ini adalah bukan sekedar software aja, tapi ERP adalah cara baru perusahaan dalam bekerja. Nah, kalian penasaran nggak gimana ERP dalam perusahaan? Langsung aja kita simak dari narasumber kita. Nah, tapi kalian pernah dengar kan istilah tak kenal maka tak sayang? Oleh sebab itu, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, aku Olivia Marisona Natasyahaan dengan NIM 2024 50345. Halo semuanya, nama aku Muhammad Kautsar Nizar dengan NIM 2024 50287. Nama saya Giovanni Cahyadi dengan NIM 2024 50356. Perkenalkan, nama saya Diana Sasha dengan NIM 2024 50361. Nama saya Tania Kalista dengan NIM 2024 50362. Nama saya Yustika Nadila dengan NIM 2024 52001. Halo semua, sekarang kita udah ketemu narasumber kita. Oke, boleh perkenalan dirinya? Perkenalkan, nama saya Juan, saya sebagai IT staff di PT XYZ. Nah, kira-kira gimana sih Ko Juan itu bisa ngejelasin secara singkat gak apa yang dimaksud dengan sistem ERP dan fungsi utamanya itu bagi perusahaan Koko? Jadi sistem ERP itu adalah Enterprise Resource Planning ya. Jadi sistem ERP itu adalah singkatnya adalah untuk memsatukan berbagai jenis proses bisnis, dari misal pembelian, masuk barang, habis itu nanti produksi, habis itu nanti penjualan, dan sampai invoice, sampai pembayaran itu nanti dalam satu sistem itu dari end to end akan dijadikan satu data terhubung satu sama lain gitu. Itu secara singkatnya seperti itulah ERP itu. Oke, berarti di PTX ini gimana sih sistem ERP-nya itu digunakan dalam mengelola proses piutang usaha, dan apa aja tugas dari Ko Juan ini sebagai staff IT-nya terkait modul tersebut? Ya, kalau dalam piutang berarti kita bicara soal SO ya. Jadi kalau dari ERP, kalau kebetulan di ERP yang kita pakai di PT XYZ adalah Microsoft D365. Jadi kalau di sistem ERP kita untuk mengelola piutang itu pasti pertama kita dari SO kita approve SO-nya. Setelah approval SO-nya selesai, nah ini kita naik lagi ke picking list. Nanti udah kita kirim barang, udah packing slip, udah delivery, jadilah invoice. Nah, invoice ini nanti setelah invoice ini dibayar sama customer, udah invoice-nya close. Nah itu sekiranya mungkin proses secara singkat lah untuk piutang dari perusahaan kita. Nah, kalau misalkan dari saya sendiri, saya sebagai IT itu tugasnya itu adalah untuk maintain. Jadi kalau misal ada kendala, misal ada waktu approval SO-nya, workflow-nya ada error, nah itu mungkin biasanya disebabkan oleh misal master customer-nya yang kurang datanya, atau ada salah input di sales order-nya. Nah itu biasanya kita dari IT yang bakal bantu untuk mengecek apakah ada kesalahan-kesalahan tersebut gitu. Bisa dijelaskan lebih lengkap lagi nggak, atau lebih detail mengenai alur pencatatan piutang usaha di dalam ERP ini? Ya, kalau secara detailnya Pak,
Jadi pertama mungkin saya jelasin aja dari pertama sales ya. Jadi salesman ini akan menginput SO dulu terlebih dahulu. Setelah salesman yang menginput SO, SO itu harus dia submit. Dia submit, habis itu nanti si head of salesnya ini akan melihat sales order yang telah dia buat nih. Nah nanti sales order dibuat, dia lihat kalau misalnya oke, dia approve. Nanti setelah approve selesai, masuk nih ke bagian gudang. Gudang akan melihat ada SO, dia akan melakukan picking list yang artinya dia ambil barang, dia scan semua barang itu, nanti dia masukin istilahnya dia load barangnya semuanya. Selesai dia load barangnya, dia delivery, jadilah namanya packing slip di kalau misalkan di kita namanya delivery sheet lah. Nah selanjutnya setelah itu selesai, beres, DS selesai, jadilah namanya invoice AR ya, invoice piutang. Nah, invoice piutang ini nanti ketika kan ini statusnya masih open nih, nanti kalau misalkan customer udah bayar ke kita, nanti invoice ini statusnya akan menjadi close. Nah ini sekaligus juga invoice ini ketika di posting, dia otomatis nge-generate GL juga, general ledger juga gitu. Jadi sekaligus dia langsung otomatis jalan. Jadi nanti laporan-laporannya juga semuanya akan otomatis real time secara langsung gitu. Oke, berarti bisa dibilang modul AR-nya itu terintegrasi ya. Nah, gimana sih modul AR ini bisa terintegrasi dengan modul lain kayak misalnya sales, terus billing, terus gimana integrasi tersebut tuh bisa bantu ningkatin akurasi pencatatan piutangnya? Yes. Untuk sales ya, jadi kalau misalkan sales yang kayak tadi saya udah jelaskan, dia terintegrasi karena kita nggak mungkin buat invoice piutang kalau kita nggak melalui dari sales order. Karena nggak mungkin kita bikin invoice ini nih, invoice AR nih kalau nggak ada SO-nya. Karena ini dasar kita SO. SO itu ibarat awalannya untuk meng-create packing slip, habis itu meng-create invoice. Nah ini awalannya dari sales order gitu. Nah billing ini balik lagi nanti pas di invoice ini udah ke posting, dia akan otomatis ke-generate billing ini gitu. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Dan gimana integrasi ini bisa ningkatin akurasi pencatatan piutangnya? Nah kalau akurasi itu, jadi sedikit cerita mungkin dari perusahaan saya sebelumnya memang semua proses itu dilakukan secara manual. Jadi gini, dalam sistem informasi itu ada dua proses namanya. Kalau proses pertama itu perusahaan itu masih ibarat mengkotak-kotak, ibarat si sales jalan sendiri, si accounting jalan sendiri, si gudang jalan sendiri. Jadi dulunya di perusahaan saya itu masing-masing departemen itu ibarat punya data masing-masing. Masing-masing ini kayak seperti tidak terhubung. Datanya ini nggak saling komunikasi satu sama lain gitu. Nah, kenapa kita pakai ERP? Kenapa kita pakai ERP ini ya karena agar data-data ini saling komunikasi sama lain, saling terhubung. Jadi kita pakai ibarat satu tadinya kita data stok kita itu terpecah. Jadi accounting tuh mempunyai klaim atas stok inventory sendiri, gudang juga bisa ada klaim atas stok inventory dia sendiri. Keduanya ini terkadang bisa nggak balance gitu. Ada pengakuannya masing-masing gitu. Mungkin dari accounting pengakuannya setelah invoice, atau mungkin dari gudang itu pengakuannya itu menghitung fisik. Tapi ketika kita implementasi D365 ini, itu udah nggak bisa kita kayak begitu. Itu kita harus satu kesatuan data, kita harus pakai ini master data satu. Kita nggak boleh pakai data yang terpisah. Semua harus sama, semua harus terkomunikasi, semua harus terhubung gitu. Jadi ERP ini sangat membantu kita karena ini real time datanya, terus juga saling terkoneksi kitanya gitu. Jadi kalau ada apa-apa langsung kan juga by online, by cloud, nggak cuma dari Excel doang yang mungkin offline yang terlalu kuno lah ya ibaratnya ya. Dalam aktivitas AR ini
gimana sih ERP itu bisa membantu memastikan adanya pemisahan tugas. Kayak misalkan pembuatan invoice-nya oleh satu orang, terus approval-nya satu orang. Yes, jadi gini, kalau di ERP kita itu punya namanya security configuration. Jadi kalau di terutama ya di Microsoft karena saya ikut terlibat dalam implementasi ERP di perusahaan saya. Jadi kita itu punya namanya security configuration, masing-masing security itu kita punya role. Contoh, ada namanya sales clerk. Sales clerk ini, misal contoh sales clerk ini cuma bisa nge-create SO, input harga, sama submit SO. Tapi ada sales admin. Sales admin ini bisa nge-create SO seperti yang sales clerk lakukan, tapi dia juga bisa approve SO itu. Jadi si sales admin ini akan bagian approval. Lanjut lagi, warehouse. Namanya kalau nggak salah warehouse clerk ya. Warehouse clerk juga, yang ini juga sama. Dia akan melakukan picking list. Nah, kalau di kantor saya bisnis prosesnya adalah melakukan picking list, dan picking list ini harus di-approve juga lagi. Di-approve oleh kepala gudangnya lagi. Nah, kepala gudangnya inilah yang bagian bisa nge-approve-nya gitu. Dia semua juga bisa create juga, tapi juga bisa approve gitu. Barulah setelah itu packing slip selesai, jalan, lanjut lagi finance juga punya konfigurasinya sendiri, cuman mungkin saya agak lupa ya, soalnya udah lama sih. Ya, pokoknya dia punya role-nya masing-masing, gak mungkin masing-masing role itu jadi kita udah kayak macam nge-hide dia punya menu. Ibaratkan menu kan banyak nih, menunya Microsoft itu kita cuma ngebatasin dia misal cuma 3 menu gitu, jadi dia nggak mungkin bisa ngeliat semua menu. Yang bisa ngeliat semua menu hanyalah admin, hanya kalau nggak salah namanya sistem administration, dia doang yang bisa melihat semua menu gitu. Nah, ini biasanya kalau bisa melihat semua menu termasuk saya dan juga petinggi-petinggi gitu. Balik lagi yang kayak saya bilang, ini kita bisa atur security configuration. Siapa sih yang ngatur security configuration ini? Yang ngatur sebenarnya memang IT. Kita yang ngaturin, kita yang maintain. Tapi ini semua arahan dari mana? Ini semua arahan dari petinggi dong pastinya. Pastinya petinggi yang mengarahkan ini bagian ini bagian itu. Yang ini nggak boleh ngeliat harga, karena ada beberapa, jadi gini, ada beberapa kalau di perusahaan saya bagian gudang tidak boleh melihat harga dari SO. Sedangkan standar dari Microsoft adalah gudang itu walaupun kita picking list, kita bisa melihat harga. Tapi peraturan dari balik lagi kan, jadi gini, balik lagi, setiap ERP yang diimplementasi setiap perusahaan itu bisa beda-beda, tergantung bisnis proses, balik lagi tergantung bisnis proses dari perusahaan tersebut ya. Nah, kalau misalnya dari bisnis proses dari saya itu, gudang ini kebetulan nggak boleh nih melihat harga dari SO nih, waktu picking list maupun waktu packing slip. Yang bisa melihat harga hanya si sales dan juga finance pastinya, ya kan, karena dia butuh invoice, ya kan. Tapi gudang nggak boleh. Nah, ini dijaga, balik lagi dijaga dari security configuration. Nah, ini diatur sama siapa? Kita yang maintain, IT yang maintain, tapi ini merupakan arahan juga dari petinggi-petinggi gitu. Nah, apakah sistem ERP ini melakukan pengecekan limit kredit pelanggan secara otomatis sebelum invoice-nya itu diterbitkan? Yes. Jadi gini, kalau di Microsoft, kita waktu pertama kali nge-create master customer, itu pasti kita harus mengatur kredit limit dari customer tersebut gitu. Jadi nanti kalau misalkan contoh ada satu customer yang udah terlalu banyak membeli sampai menyentuh kredit limit dia, bahkan sebelum invoice pun, waktu kita create sales order itu dia akan menahan, ada warning kredit limit exceeded, dia akan warning. Dan ini sebenarnya balik lagi tergantung bisnis proses perusahaan masing-masing. Kalau di perusahaan saya masih diperbolehkan, walaupun ada warning ya, walaupun ada warning masih diperbolehkan kita lanjut lagi, walaupun ada warning terus gitu jadinya nanti di atasnya. Cuma balik lagi ini tergantung
bisnis proses perusahaan masing-masing. Kalau dari perusahaan saya sendiri masih ibarat masih ditoleransi lah. Mungkin ada beberapa yang balik lagi kan kayak kok kali kong lah, mungkin by call dia tolong dong gimana kan, mungkin apalagi sesama grup. Contoh perusahaan saya punya grup lagi gitu, sesama grup nih kita, walaupun si grup ini perusahaan ini udah exceeded credit limitnya ya, cuman karena kita satu grup masih sis company ya, kita ya udah kita ini aja gitu ya. Itu balik lagi lah ya, itu kan kebijakan masing-masing gitu, itu kita nggak bisa itu. Yang penting kita kasih aja warning kalau udah melewati berapa, itu kelihatan ada, itu diatur di master customer kita gitu. Oke. Nah, apakah di modul AR ini dilengkapi dengan audit tray untuk mencatat perubahan pada transaksi piutang, dan gimana sih fitur ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengendalian internalnya? Ya, jadi audit trail itu ada dan itu berguna karena sudah beberapa kali kita memang melakukan adanya perubahan gitu. Nah, perubahan ini dicatat, ada audit trailnya. Jadi kalau misal di Microsoft sendiri ya, ada create by-nya siapa, usernya siapa kan kelihatan, create date and time ini waktu pembuatannya kapan, sama ada modified by. Jadi yang nge-create siapa, yang nge-modif juga siapa, itu kelihatan. Dan ada terakhir modified date and time. Nah, ini mencatat perubahan ini dilakukan kapan, ya gitu. Jadi audit trail ini ada dan dipakai ketika misal contoh ada perubahan invoice nih, atau ada perubahan SO lah, ada perubahan SO. Ya kita mau tahu perubahan ini dilakukan oleh siapa, sama kapan gitu, alasannya apa. Kan nanti kalau misalkan kita mau tahu siapa yang ngerubah, taunya yang membuat A, yang ngeganti C, ya kita mesti tanya dong si C, kenapa lu rubah gini gitu kan. Taunya ternyata ada perubahan dari customernya ya itu kan balik lagi namanya juga proses bisnis, nggak mungkin berjalan terus, pasti ada gajrugan-gajrugannya lah ibaratnya gitu. Nah, berarti laporan AR apa aja sih yang dapat dihasilkan secara otomatis oleh ERP ini? Pastinya ya, ini sepemahaman saya aja nih, laporan pasti ada laporan invoice, terus ada, kalau di saya laporan itu banyak yang custom. Jadi kita itu banyak laporan yang enggak memakai standarisasi dari Microsoft D365-nya sendiri. Kita custom membuat sendiri laporan. Kayak contoh mau melihat penjualan bulanan, penjualan tahunan, atau banyak yang lainnya gitu. Nah, ini laporan-laporan ini kita jarang pakai dari standarisasi dari Microsoft-nya sendiri sih. Kita pakai custom, buat sendiri lah ibaratnya. Kita buat sendiri, kita coding sendiri, kita tampilin sendiri laporannya gitu. Jadi kalau ditanya laporan apa aja, mungkin lebih banyaknya laporan-laporan yang sudah di custom ya. Saya juga mungkin ini ya, kalau dari saya sendiri kan lebih nge-handle banyak laporan atau nge-supportnya supply chain sebenarnya gitu. Jadi kalau untuk laporan saya mungkin yang saya tahu ya, yang saya pemahaman saya itu adalah biasanya laporan penjualan bulanan, laporan penjualan tahunan, terus laporan invoice ya, seperti itu aja. Tapi pasti lebih banyak lagi dari itu gitu. Nah, ada nggak sih kendala teknis atau error yang paling sering muncul pada modul AR ini? Ya, tadi yang saya bilang tuh, yang paling sering muncul itu adalah kendala workflow itu paling ini ya, maksudnya kadang tuh suka, kan namanya juga perusahaan ya, kadang kita suka ada change management gitu. Jadi ada perubahan, tadinya misal si A yang nge-approve SO, akhirnya malah si C yang nge-approve SO. Nah, ini kita harus mengubah workflow-nya dia, yang tadinya approval ke si A, kita harus approval ke si C gitu. Dan juga kalau misalkan ada approval yang error, kita ada
ada workflow yang error, kita juga mesti cek kan, balik lagi ngelihat SO-nya gimana, master customer-nya kah yang kurang input, atau dari sales order-nya kah yang kurang input gitu. Biasanya lebih banyak dari situ sih. Kadang kalau misalnya dari sistem ya paling workflow gitu sih yang paling banyak, atau ini sama biasa kalau karena kita IT maintain ya. Jadi IT itu kita juga satu lagi punya tugas untuk menginput master item. Jadi kita juga biasanya diminta untuk menginput master item juga gitu. Itu aja sih paling maintain yang kita lakukan ya. Oke, nah menurut Ko Juan nih, sejauh apa sih kontribusi modul AR dalam ERP ini terhadap efektivitas pengendalian internalnya? Pengendalian internal ya. Ya. Jadi ya balik lagi ya, pengendalian internal kan berarti kan menyangkut kredit limit juga kayak tadi ya. Pengendalian itu biasanya untuk kita mengontrol penjualan kita gitu berapa gitu ya. Tapi kalau misalkan dari perusahaan saya sendiri sih, kalau misal soal mengontrol ini nggak yang saya cerita tadi ya, masih banyaknya lebih dilakukan manual gitu. Jadi lebih banyaknya mungkin mereka by call sendiri. Kalau misalnya oke ya udah mereka tetap hajar aja, walaupun udah di warning dari berapa kali, tapi tetap aja di perusahaan di sistem kita tuh ada warningnya gitu. Jadi kalau untuk soal kontrol ini lebih kontrol soal ini sih, lebih kontrol soal ya tadi yang approval ini bener nggak harganya, ini bener nggak kuantitinya berapa yang dijual, nanti kan approve, nanti di DI lagi di picking list juga ada approval lagi kan sebelum jadi packing slip. Nah ini di picking list juga dilihat ini bener kan nih barangnya yang di picking, takutnya ntar yang dibeli barang A ataunya di picking barang C gitu kan, karena jenis barangnya banyak, kita ada sekitar 3.000 apa 5.000 item gitu ya. Itu kita perlu jaga kuantitinya juga, yang kita picking perlu jaga juga kita berapa nggak, takutnya ntar kekurangan atau kelebihan gitu, karena kita kan ngejual banyak liquid ya. Banyak liquid itu punya ibaratnya tuh misal saya jual 5 kilo, tapi yang kadang realnya itu beda. Jadi karena kita pakai macam kompu itu punya beratnya dia sendiri kan. Jadi isi dalam liquidnya itu kita biasanya kasih jadi 5,5 lah gitu, misal 5,5 kilo contoh. Jadi ada kayak toleransinya gitu ya. Seperti itu sih kali kode kontrolan ya, lebih ke approval sama credit limit. Oke, berarti sistem ERP itu lumayan rumit ya kalau bisa dibilang. Ya, karena mencakup dari end to end. Yang kita bahas aja baru ini namanya bagian AR kan, lebih banyak account receivable, belum account payable, belum inventory, belum dan juga beberapa sistem konfigurasi lain lah dari ini, karena sistem ERP itu balik lagi menyatukan beberapa proses bisnis jadi satu, dari depan sampai ke belakang kita harus saling terhubung gitu. Oke, berarti sekian dari pertanyaan saya aja sih. Ya, oke. Terima kasih. Halo semuanya, setelah tadi dengar wawancara dari divisi IT, sekarang kita mau denger ini dari divisi accounting. Mungkin boleh perkenalan dirinya dulu kok. Oke, halo, nama saya Julius. Saya selaku Supervisor Finance Accounting di PT ABC. Oke, aku ada beberapa pertanyaan sih kok. Kalau yang pertama, sistem apa sih yang digunakan di perusahaan untuk nyatet dan ngelola piutang usaha, dan apa sih alasan pemilihan sistem tersebut kalau di perusahaan Koko? Kalau di perusahaan saya, dia menggunakan sistem pendapatan akuntansi berupa Accurate Online. Nah, kenapa pakai Accurate Online? Nah, biar mempermudah orang-orang yang menginputnya, jadi saling terintegrasi gitu. Jadi ya, bisa mempermudah kontrol dari pencatatan, dari aktivitas bisnis daripada perusahaan itu. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh nggak kok jelasin gimana sih alur kerja piutang usaha di perusahaan Koko? Terus mulai dari pembuatan invoice, penagihan, sampai pencatatan pembayarannya. Kalau dari pembuatan invoice, kita
pakai fiturnya di faktur penjualan. Jadi dari faktur penjualan nanti kita bisa tarik dari sales order. Dari sales order yang dibuat oleh pihak marketing. Pihak marketing nanti dia input barang apa sih yang dipesan oleh customer, nanti dia input masuk situ, terus baru kita terbitin faktur penjualan menggunakan fitur dari faktur penjualan itu. Nah terus sekalian input kita bisa juga langsung cetak invoice-nya dari sistem itu. Nah itu kan dari Asus itu maka terbit piutang usaha. Nah untuk pelunasan piutang usaha itu kita bisa menggunakan fitur penerimaan penjualan. Jadi dari faktur yang udah dibuat itu, ketika menerima masukan dari pembayaran dari customer, makanya kita input di penerimaan penjualan, kita tarik dari faktur itu, jadi dilunasi. Oke, kalau untuk pertanyaan ketiga nih kok, gimana sih peran akurat dalam proses account receivable di kantor Koko? Kira-kira apa aja nih yang bisa dilakukan melalui sistem akurat itu? Kalau dari sistem akurat kita bisa mengontrol pakai penginputan AR itu, kita bisa mengontrol AR mana sih yang udah dilunasi atau AR mana yang belum dilunasi. Terus kita juga bisa lihat juga aging dari umur AR itu, jadi udah berapa lama sih piutang itu belum tertagih itu. Terus kita dari situ kita juga bisa tarik laporan AR itu atas penjualan apa aja, ke PT mana aja, terus itemnya apa aja, juga bisa semua sih kalau dari Accurate Online. Oke. Kalau menurut Koko nih, apa di kantor Koko udah ada belum pemisahan tugas atau segregation of duties di dalam proses piutangnya nih? Kayak pemisahan antara siapa yang buat invoice, siapa yang verifikasi, terus siapa yang nyatet penerimaan kasnya. Kalau di perusahaan kami ada pembagiannya, kayak contoh kalau pembuatan invoice itu dari staff, nanti dari staff finance accounting dia buat faktur penjualan. Nah, setelah faktur itu dibuat, terus dia juga menerbitkan faktur pajak. Nah ketika situ udah dibuat, nanti diserahkan kepada manajer untuk di approve, namanya approve faktur pajaknya, terus dicek lagi invoice apakah sudah benar atau belum tuh. Terus ketika invoice itu udah jadi semua dan ditanda tangan, ketika mau dikeluarin juga dicek kembali keseluruhannya apakah sudah benar inputannya, pengisiannya segala macam atau belum. Kalau menurut Koko nih, apakah Accurate itu udah menyediakan pembatasan akses yang mencukupi untuk mengontrol siapa yang bisa membuat, siapa yang bisa mengedit, ataupun siapa yang bisa menghapus transaksi account receivable? Kalau di Accurate Online bisa, kita ada fitur pembatasan akun. Ya kita bisa disetting tuh siapa aja sih yang memiliki akses untuk membuat, terus apakah itu hanya membuat saja atau juga bisa mengedit, terus bisa yang menghapus siapa juga, itu bisa dibatasin. Bahkan juga bisa ketika diinput masih bentuk draft, jadi harus tunggu approval dulu baru bisa kebentuk, baru jadi invoice faktur penjualannya. Kalau belum di approve itu maka statusnya masih dianggapnya draft, jadi belum masuk ke pencatatan AR-nya itu. Jadi bisa kalau itu. Gimana sih perusahaan di kantor Koko itu ngelakuin pengecekan tentang limit kredit pelanggan melalui sistem Accurate itu? Kalau di dalam sistem itu bisa dibatasin juga sih. Kayak contoh misalnya piutang dari customer itu udah mencapai nominal berapa, nah itu bisa kita setting mau sampai nominal berapa. Nanti kalau kita mau buat lagi melebihi dari piutang yang belum dibayar, nah itu invoice-nya nggak akan kebuat, jadi ketahan.
di kantor Koko itu terjadi gak kesesuaian itu atau error lah dalam data AR itu, kayak misalkan invoice-nya double atau aging-nya itu nggak sesuai atau pembayarannya nggak terbaca. Terus gimana sih cara perusahaan Koko tuh menanganinya? Kalau invoice double, kalau ketika udah pakai accurate online sih sepertinya belum capai itu, karena kan untuk membuat faktur itu di staff accounting itu, staff finance itu nggak bisa melakukan penginputan langsung, jadi dia harus menarik dari sales order. Nah, sales order ini kan diinput oleh marketing. Nah, marketing itu nanti setelah diinput dia juga harus memasukkan nomor PO dari customer. Nah, nomor PO dari customer ini nggak bisa double. Kalau dia SO-nya, terus dia bikin SO lagi, nomor PO-nya nomor sekian lagi, nggak bisa double dia. Jadi harusnya dia untuk meminimalisir terjadi kedabelan penginputan. Kalau aging-nya nggak sesuai pernah nggak kok? Kalau aging-nya nggak sesuai, seharusnya itu nggak bisa terjadi sih, karena sistem kan dia kebentuk sendiri. Nah, kecuali kalau kita input tanggal faktur penjualannya itu tidak tepat sih. Cuma yang di sini biasanya harusnya tepat karena melalui proses 2 kali warat cek sih. Jadi dicek supervisor, terus dicek manager, itu 2 kali cek. Yang nggak terbaca pernah nggak kok? Terus gimana sih cara mengatasinya? Kalau pembayaran tidak terbaca, kalau dari orang finance itu melakukan input penerimaan itu secara real time, harusnya itu tidak akan terjadi, karena ketika melakukan penerimaan penjualan, nah dia harus menarik dari faktur penjualan mana, atas penjualan mana gitu. Ya kan dari nanti kan terima pembayaran dari customer, dilihat dari customer mana, terus diinput di penerimaan penjualan berdasarkan nama customer itu. Nanti dari nama customer itu bisa pilih faktur-faktur apa aja sih dari customer itu yang dibayar, yang mana aja kita input, masukin tuh. Jadi cara untuk mencegah hal itu terjadi, ya accounting atau pihak finance itu harus mencatatnya secara real time. Jadi operasional hari itu, transaksi hari itu terjadi, ya hari itu juga dia harus mulai mencatat dan harus tercatat pada hari itu. Jadi biar laporannya itu bisa real time, bisa jadi kalau kita buat laporan jadi bisa update terus, up to date. Oke, menurut Koko, apa sih kekurangan terbesar dalam pengolahan AR menggunakan akurat di perusahaan Koko? Kekurangan terbesar penggunaan accurate dalam pengolahan AR. Nah, mungkin kalau kekurangan di kita paling ini sih, karena perusahaan kita kan perusahaan yang berdasarkan bisnis proyek kan. Nah, itu agak susah, karena di dalam proyek itu kan pakai termin kan, termin penagihan, ada pembayaran DP, ada termin, terus ada invoice final. Nah, itu kan dari satu kontrak bisa terdiri dari dari lebih dari satu invoice itu. Jadi untuk kita langsung membuat laporan dari accurate itu muncul, satu kontrak ini terus udah terbit berapa, itu saya masih belum menemukan caranya bagaimana. Jadi cara untuk mengatasinya masih menggunakan manual itu. Terus udah, mungkin itu aja. Kalau kira-kira ada gak keinginan dari perusahaan Koko tuh untuk beralih ke ERP di masa depan? Terus fitur apa sih kira-kira yang dibutuhkan jika ingin beralih ke ERP? Kalau penggunaan ERP di masa depan sih saya rasa sih belum, karena pada saat ini perusahaan kami baru beralih ke accurate online. Dari accurate desktop itu baru beralih ke accurate online. Nah, dari beralih itu pun perlu waktu 1 tahun. Kita mulai dari kita training karyawan, terus kita pindahin data dari accurate desktop, kita pindahin ke accurate online, kita olah lagi, habis kita pindahin, kita cek lagi apakah dari desktop udah yang diinput terus ke input ke online atau enggak. Terus pindahin itu pun juga bisa terjadi format tanggal bisa beda-beda, gitu harus edit lagi segala macem. Terus
karyawannya kan juga harus dilatih dulu, belum tentu mereka juga memahaminya dengan cepat. Nah, jadi kalau dari sekarang kita masih berkembang di ekonomi, terus kalau tiba-tiba kita pindah lagi, nah itu kita harus perlu waktu lagi, perlu belajar lagi lama, jadi nanti bisa ketahan nih yang udah mulai berjalan dari kita input di desktop udah kita pindahin semua, terus daily udah berjalan semua, terus kalau kita pindah ke sistem baru ERP nanti ketahan lagi, jadi kurang efisien, terus memakan biaya juga yang cukup besar kan. Sedangkan kan kita udah memakan biaya dari perpindahan sistem ini, terus kita keluar lagi, nah itu mungkin perusahaan pasti tidak akan setuju untuk waktu yang lebih dekat. Cuman kalau untuk jangka panjang, untuk 10 tahun atau belasan tahun ke depan, mungkin hal itu bisa terjadi kalau perusahaan itu semakin hari semakin besar, terus memerlukan sistem yang lebih kompleks lagi untuk kontrol hal tersebut sih. Oke, thank you Ko buat waktunya udah ngasih buat wawancara. Oke, thank you.